Ledakan dahsyat juga terjadi pada sebuah rumah di perumahan Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat. 2 orang menjadi korban, 1 di antaranya mengalami luka bakar hingga 70%. Inilah detik-detik ledakan sebuah rumah yang terekam kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di rumah tetangganya. Dalam rekaman CCTV, seorang pria yang tengah memainkan ponsel di garasi rumahnya terkejut dan menyelamatkan diri saat ledakan terjadi. Nampak sejumlah puing terlempar, pagar dan tembok rumah juga hancur akibat ledakan. Usai kejadian, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Polisi menyebut ledakan tersebut akibat pemasangan regulator gas yang tak sempurna sehingga menyebabkan kebocoran. Akibat peristiwa ini, 2 orang terluka, 1 orang merupakan lansia pemilik rumah dan mengalami luka bakar hingga 70%. Sementara sampai dengan sore hari ini untuk korban yang dibawa ke rumah sakit ada 2 orang perempuan. ES pemilik rumah yang korban awal itu berusia 73 tahun. Kemudian satunya lagi tetangga yang tertimpa puing. Inisial WF umur 47 tahun. Mohon izin untuk ES hasil identifikasi awal untuk luka bakar itu sekitar 70%. Ledakan hebat terjadi di perumahan Taman Palem Lestari, Cengkareng Barat. 1 ibu lansia yang tinggal seorang diri di rumah mengalami luka bakar serius setelah diduga terjadi kebocoran gas. Dan berikut laporan jurnalis iNews Wenda Nura dan juru kamera Jaka Samsa. Pemirsa, telah terjadi ledakan dahsyat yang terjadi di perumahan Taman Palem Lestari di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dan dari ledakan tersebut ini menghancurkan 2 rumah di tempat yang ada di belakang saya. Bisa dilihat pemirsa, ini rumahnya begitu hancur total ya, bisa dikatakan hancur total. Ini genteng-genteng sampai bertaburan di bawah, dan tidak hanya 1 rumah ini saja, rumah di sebelahnya pun ini juga turut hancur, mulai dari plafon hingga kaca-kacanya ikut pecah gitu. Nah, ledakan di rumah ini diduga karena ledakan dari tabung gas 12 kg. Jadi untuk kronologisnya, berdasarkan informasi yang kami terima, sang pemilik rumah ini hendak memasak. Jadi ketika hendak memasak ini tiba-tiba ada ledakan yang begitu kencang sehingga menghancurkan rumahnya. Nah, pemilik rumah ini seorang wanita lansia dan menjadi korban karena mendapatkan luka bakar yang cukup parah, yaitu sekitar 70%-nya itu luka bakar, dan saat ini sedang dilakukan perawatan intensif di Rumah Sakit Pertamina. Sedangkan untuk rumah yang sebelahnya pun ini turut menjadi korban, dan saat ini pun sedang dilakukan perawatan di rumah sakit terdekat di kawasan Cengkareng Barat ini. Dari Jakarta, Wenda Nura, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Sejumlah warga di Kabupaten Mesuji, Lampung menghadang polisi yang akan menangkap bandar narkoba. Polisi terpaksa melepaskan tembakan senjata. Suasana desa Sungai Sidang, Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Lampung mendadak tegang. Suara tembakan terdengar bersahutan. Warga mencoba menghalang-halangi aparat kepolisian yang tengah berusaha menangkap bandar narkoba. Salah satu personil Satres Narkoba Polres Mesuji bahkan sempat dipukul oleh keluarga pelaku. Untuk melerai massa, polisi terpaksa meletuskan tembakan peringatan. Warga tidak takut, mereka justru menutup akses jalan. Pelaku pengedar narkoba akhirnya berhasil diamankan bersama barang bukti 1 paket sabu siap edar. Dari warga dan keluarga tersebut menghadang jalan dengan memberikan balok, kayu-kayu balok itu, sama ada batu-batu, sama ada sedikit perlawanan, yaitu melakukan pemukulan terhadap anggota yang melakukan upaya penangkapan terhadap tersangka R. Pelaku kini terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Dari Kabupaten Mesuji, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Setelah sepekan diidentifikasi, jenazah santri Ponpes Al-Hozini Muhfi Alfian akhirnya dimakamkan. Keluarga korban ikhlas dan tidak akan menuntut pihak manapun. Diiringi sejumlah keluarga dan kerabat, jenazah Muhfi Alfian, 16 tahun, santri korban ambruknya Ponpes Al-Hozini, Buduran Sidoarjo, Jawa Timur, dimakamkan. Sebelum dimakamkan, jenazah korban sempat berada di RS Bayangkara Polda Jatim selama sepekan karena harus menjalani proses identifikasi tim DVI Polda Jatim. Korban yang dikenal sopan dan periang ini sudah menjadi santri dan mondok di Ponpes Al-Hozini selama 5 tahun. Musibah di Pondok Pesantren Al-Hozini dikumpulkan oleh Allah di surganya, dan mudah-mudahan kedua orang tua yang ditinggalkan selalu diberikan kekuatan, ketabahan, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, terkait kematian korban, pihak keluarga korban menyatakan ikhlas dan tidak akan menuntut pihak manapun atas musibah yang merenggut nyawa korban bersama 66 korban lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemerintah Polda Jawa Timur telah memeriksa sejumlah saksi dan terus mengumpulkan barang bukti guna mengungkap penyebab runtuhnya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Hozini Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara itu, demi alasan keselamatan, kini komplek Putra Ponpes Al-Hozini ditutup bagi santri dan pengurus Ponpes. Penutupan bangunan dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil asesmen tim ahli yang memeriksa kondisi struktur bangunan. Terkait dengan hal tersebut, Polda Jawa Timur juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk merelokasi aktivitas belajar mengajar ke tempat yang lebih aman selama proses penyidikan berjalan. Kita lihat baru kita asesmen kan, sementara ini kan situasinya setelah pembongkaran selesai, kita melihat bahwa gedung-gedung itu juga sementara ini kan membahayakan kalau dipakai. Kami tidak ingin terjadi ada korban-korban berikutnya. Menteri Keuangan belum menerima proposal terkait dengan rencana renovasi Ponpes pakai APBN. Purbaya menyebut ada yang menyarankan menolak supaya tidak menimbulkan kecemburuan. Menteri Keuangan kembali menjawab rencana pemerintah menggunakan APBN untuk renovasi Ponpes Al-Hozini. Purbaya menyebut saat ini masih menunggu proposal. Purbaya juga berkelakar ada yang menghubungi dirinya supaya menolak karena dikhawatirkan akan timbulkan kecemburuan. Saya nggak tahu, saya belum lihat proposalnya. Tapi kalau dari sisi saya belum lihat, yang jelas saya belum tahu. Ya begini. Begitu saya udah mau ngomong begitu, saya akan lihat udah ada tuh yang WA ke saya, jangan katanya, nanti yang lain iri. Saya nggak tahu gimana yang terbaik, tapi nanti begitu lihat proposal saya akan bisa putuskan. Ada kayak tempat lain lah. Rencana renovasi Ponpes Al-Hozini menggunakan APBN muncul pertama kali dari Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Namun Dodi juga menyebut tidak menutup kemungkinan ada bantuan dari pihak swasta. Tim Liputan iNews melaporkan.